Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Aprilia Larasati. Saya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Anisa. Jadi pertama kita bahas dulu ya apa itu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu merupakan salah satu kelenjar dari bagian sistem limfatik atau sistem pertahanan tubuh manusia. Fungsinya itu adalah untuk menjaga agar apabila ada infeksi-infeksi seperti virus, bakteri atau jamur, ini bertugas sebagai tameng atau pertahanan tubuh kita gitu. Itu yang dimaksud dengan kelenjar getah bening. Sedangkan yang dimaksud dengan penyakit kelenjar getah bening atau yang kita kenal dengan nama limfadenopati itu merupakan pembesaran dari kelenjar getah bening itu sendiri. Jadi normalnya kelenjar getah bening ini tidak teraba ya, tidak teraba di tubuh, tapi pada penyakit kelenjar getah bening ini membesar. Di mana sih bisa terabanya itu? Biasanya pembesarannya itu bisa di seluruh tubuh, tapi paling sering itu teraba di daerah leher, daerah ketiak, atau di daerah selangkangan seperti itu. Ini sebenarnya tersebar di seluruh tubuh, namun biasanya yang lebih mudah teraba apabila terjadi pembesaran itu di daerah leher, kemudian di daerah ketiak, dan di daerah selangkangan, seperti itu. Untuk penyebabnya bisa berbagai macam, yang paling sering adalah infeksi. Infeksi ini bisa infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, atau bisa juga parasit. Pada penyakit tertentu seperti TBC paru atau TB kelenjar itu juga bisa terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian bisa juga penyebabnya karena paparan zat radiasi atau polusi sehingga bisa menyebabkan tumor atau keganasan seperti itu. Kalau untuk makanan sebetulnya jarang, tapi kalau misalkan pada makanan tersebut terdapat kontaminasi atau adanya bakteri atau kuman-kuman yang lainnya, itu bisa memicu atau menyebabkan terjadinya kelenjar getah bening. Baik, untuk pencegahannya yang pertama kita harus menghindari faktor resikonya. Yang pertama adalah kita jaga pola hidup sehat, yaitu kita jangan sampai sering-sering terkena penyakit flu atau batuk, kemudian juga penggunaan masker, terutama saat di daerah yang banyak polusi, seperti misalkan kalau kita bekerja atau bepergian. Kemudian juga bila diperlukan kita bisa melakukan imunisasi atau vaksin influenza setiap tahunnya, karena paling sering penyebab kelenjar getah bening ini adalah disebabkan oleh infeksi virus influenza. Kemudian kapan kita harus menemui dokter itu apabila biasanya kelenjar getah bening ini akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu. Kita perlu kontrol ke dokter kalau misalkan benjolannya menetap dalam waktu di atas 4 minggu atau jumlahnya bertambah atau bertambah besar, atau bisa disertai ada gejala demam tinggi yaitu suhu di atas 38 derajat Celcius, atau ada tanda-tanda penurunan berat badan drastis, kemudian juga ada penurunan nafsu makan, itu bisa segera menemui dokter. Oke, untuk penyakit kelenjar getah bening ini bisa timbul pada seluruh manusia ya, dan bisa di segala usia. Tapi tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya infeksi, biasanya paling sering terjadi pada anak-anak, seperti itu. Kalau misalkan pada kasus yang lebih kompleks, seperti misalkan adanya curiga tumor, itu biasanya pada usia-usia dewasa, seperti itu. Jadi bisa mengenai seluruh manusia di segala usia. Untuk penyembuhannya, apabila disebabkan oleh infeksi virus seperti itu, biasanya nanti akan hilang sendiri dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu. Kita bisa pengobatan secara mandiri di rumah dengan cara istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih cukup minimal 1 liter per hari, kemudian juga olahraga. Kemudian bila ada gejala seperti demam atau gejala
penurunan berat badan drastis, itu baru kita kontrol ke dokter. Apabila benjolannya menetap dalam waktu lebih dari 4 minggu atau benjolannya bertambah, itu sebaiknya kita kontrol ke dokter karena perlu diperlakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti lab darah, kemudian pemeriksaan USG untuk melihat apakah di mana pembesarannya, dan bila perlu dilakukan pemeriksaan biopsi. Nah, itu nanti akan menentukan pengobatannya apakah perlu obat atau perlu operasi seperti itu. Untuk penyakit kelenjar getah bening ini memang sebetulnya tidak berdiri sendiri. Biasanya dia ini bagian dari suatu penyakit. Misalkan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas akut, ini salah satu gejalanya adalah adanya kelenjar getah bening. Kemudian penyakit tuberkulosis itu juga bisa salah satu gejalanya adalah kelenjar getah bening. Walaupun juga bisa jadi ini adalah penyakit sendiri, misalkan pada kasus tumor ya, seperti itu. Untuk kemungkinan timbul lagi, kembali ke penyebab dasarnya apa. Kalau memang karena kelenjar getah bening ini jumlahnya ribuan ya di dalam tubuh, jadi bisa jadi muncul kembali apabila ada faktor-faktor resiko yang mengenai si pasien tersebut gitu. Jadi itulah pentingnya pencegahan dan screening secara mandiri. Oke, untuk kebiasaan yang bisa dilakukan di rumah secara mandiri yaitu yang pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu meliputi makan makanan bergizi, yaitu ada kandungan protein, karbohidrat, dan sayur-sayuran itu dengan jumlah seimbang, kemudian konsumsi air putih yang cukup, bisa konsumsi vitamin bila perlu karena bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang infeksi. Kemudian juga olahraga rutin seminggu 3 kali, dan juga bila diperlukan bisa dilakukan imunisasi influenza setiap tahunnya.